Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Umulkulsum, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Sumeneb. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Derivasi dan Infleksi Afiksasi Bahasa Madura dalam buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS Analisis Morfologi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan masalah, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima ada definisi operasional. Dalam latar belakang masalah terdapat beberapa poin. Yang pertama ada fenomena. Fenomena penelitian saya adalah derivasi dan infleksi pada afiksasi bahasa Madura. Dalam bahasa Madura sebagai bahasa tipologi aglutinasi, maka terdapat afiksasi atau imbuhan yang sangat banyak, sehingga mempengaruhi adanya proses derivasi dan infleksi pada pembentukan katanya. Yang kedua, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya yang pertama adalah penelitian dengan judul Afiksasi Derivasional dan Infleksional Bahasa Indonesia dalam pesan-pesan promosi di grup WhatsApp Muamalah Makassar yang ditulis oleh Hasanah 2023. Penelitian yang relevan kedua yaitu adalah penelitian dengan judul Proses Pembentukan Derivasi dan Infleksi pada rubrik edukasi kompas.com yang ditulis oleh Imamul Mutakin 2022. Kemudian yang ketiga adalah afiksasi verba bahasa Madura dialek Pamekasan berdasarkan perspektif derivasi dan infleksi yang ditulis oleh Hasanah 2022. Poin selanjutnya adalah pembaruan penelitian. Pembaruan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasa, sumber data, dan fokus penelitian. Pada bahasa, kebanyakan penelitian sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia, namun juga terdapat bahasa Madura, yaitu di dialek Pamekasan. Sedangkan yang saya teliti adalah dialek Sumeneb karena buku Semar Kangkang merupakan buku bahasa Madura yang digunakan di daerah Sumeneb. Kemudian, pembaruan penelitian saya terletak pada sumber data. Sumber data pada penelitian sebelumnya itu menggunakan sumber data yang lain, bukan merupakan buku paket ataupun buku pembelajaran bahasa Madura. Poin selanjutnya pada latar belakang masalah yaitu alasan penelitian. Alasan saya meneliti judul tersebut karena dalam bahasa Madura terbilang masih minim penelitian tentang derivasi dan infleksi, terutama yang difokuskan pada buku ajar. Kemudian, tujuan penelitian saya yaitu untuk mendeskripsikan derivasi dan infleksi yang terdapat pada bahasa Madura, terutama pada buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS. Setelah adanya latar belakang masalah, maka poin kedua yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari dua bagian, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Rumusan masalah umum pada penelitian saya yaitu bagaimanakah derivasi dan infleksi pada afiksasi bahasa Madura pada buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS. Kemudian, rumusan masalah khusus yang ada pada penelitian saya yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimanakah derivasi dalam afiksasi bahasa Madura pada buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS. Kemudian yang kedua, bagaimanakah infleksi dalam afiksasi bahasa Madura pada buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS. Setelah rumusan masalah, maka ada juga tujuan masalah. Tujuan masalah juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan masalah umum dan tujuan masalah khusus. Tujuan masalah umum pada penelitian saya yaitu untuk mendeskripsikan derivasi dan infleksi pada afiksasi bahasa Madura buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS. Dan penelitian khusus saya yaitu adalah untuk mendeskripsikan derivasi dalam afiksasi bahasa Madura dalam buku Semar Kangkang kelas 7 SMP atau MTS. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan infleksi dalam afiksasi bahasa Madura
pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Setelah tujuan masalah, ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga dibagi menjadi dua, yaitu adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis saya yaitu bermanfaat untuk bidang keilmuan, terutama pada bidang kajian morfologi sebagai salah satu rujukan penelitian. Kemudian manfaat teoritis saya yaitu untuk guru atau pendidik. Yang kedua juga untuk penelitian selanjutnya yang berguna untuk bahan referensi dan bahan rujukan. Yang terakhir adalah definisi operasional. Definisi operasional pada penelitian saya yang pertama itu derivasi, yang kedua ada infeksi, yang ketiga afiksasi, yang keempat bahasa Madura, dan yang kelima buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Dalam bab 2 kajian pustaka ini terdapat 3 poin. Yang pertama deskripsi teori, yang kedua penelitian yang relevan, dan yang terakhir adalah kerangka berpikir. Yang pertama adalah deskripsi teori. Deskripsi teori pada penelitian saya yang pertama adalah morfologi, yang kedua ada bahasa bertipologi aglutinasi, yang ketiga ada afiksasi, yang keempat prefiks, kelima sufiks, keenam konfiks, ketujuh infiks, yang kedelapan derivasi, dan yang terakhir adalah infeksi. Yang kedua adalah penelitian yang relevan. Jika dilihat pada tabel di belakang, maka akan terlihat jelas perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yang terdapat pada judul penelitian, rumusan masalah, dan sumber data. Pada tabel berikutnya juga terlihat dengan jelas bahwa perbedaan ada pada judul penelitian, rumusan masalah, dan juga sumber data. Begitupun pada tabel yang terakhir, yaitu terdapat pada judul penelitian, rumusan masalah, lokasi penelitian, dan juga sumber data. Yang ketiga adalah kerangka berpikir, yang dimulai dari judul penelitian saya yaitu derivasi dan infleksi afiksasi bahasa Madura pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS analisis morfologi, yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu teori, fokus penelitian, dan metode penelitian. Teori yang saya gunakan adalah teori morfologi. Dalam teori morfologi tersebut terdapat afiks dan afiksasi yang menghasilkan derivasi dan infleksi. Kemudian fokus penelitian saya itu ada 2. Yang pertama derivasi dalam afiksasi bahasa Madura pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Yang kedua adalah infleksi pada afiksasi bahasa Madura pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat pendekatan. Pendekatan yang saya lakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Data pada penelitian saya berbentuk tuturan. Sumber datanya terdapat pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Dari data dan sumber data tersebut, maka akan menghasilkan teknik penyediaan data. Teknik penyediaan data yang saya lakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik SBLC, yaitu simak, libat, bebas, cakap, yang terdiri atas 2 teknik. Yang pertama teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasarnya berupa teknik simak, teknik lanjutannya berupa baca dan catat. Kemudian juga terdapat teknik analisis data. Saya menggunakan metode AGIK, yaitu teknik dasarnya berupa bool atau bilah unsur langsung. Kemudian teknik lanjutannya berupa ganti dan lesak. Sehingga dari 2 teknik tersebut akan menghasilkan temuan penelitian. Yang terakhir adalah bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pendekatan secara metodologis yang menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua adalah pendekatan secara teoritis yang menggunakan pendekatan morfologi. Yang kedua ada jenis penelitian. Jenis penelitian saya adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya ada kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai pengamat penuh.
Yang selanjutnya adalah data dan sumber data. Data pada penelitian saya yaitu berbentuk kata yang didapatkan dari teks pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Kemudian sumber datanya berupa teks pada buku Temar Kampeng kelas 7 SMP atau MTS. Setelah itu ada juga prosedur penyajian data yang menggunakan metode simak bebas dibaca cakap atau SBLC. Teknik dasarnya berupa simak, teknik lanjutannya adalah baca dan catat. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode AGI, yang teknik dasarnya berupa bool atau bila unsur langsung, teknik lanjutannya berupa ganti dan resap. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini ada 3. Yang pertama tahap penyediaan data, yang kedua tahap analisis data, dan yang ketiga tahap penyajian hasil analisis. Dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data yang menggunakan triangulasi. Yang pertama ada triangulasi teori dan yang kedua adalah triangulasi sumber. Sekian video presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.